banyak orang ketika ditanya, apakah mau kaya? Pasti mau. Tapi dalam pikirannya banyak program yang nolak dia untuk kaya. Dari situ saya mulai mikir, oh berarti kan yang minta jatuh itu saya, bukan Tuhannya. Oh berarti saya salah nih punya konsep hidup itu tantangan. Ya saya ganti dong yang lain, yang lebih enak. Hidup itu enak, menyenangkan, boleh kan daripada tantangan, daripada perjuangan. Mungkin kita sering nih tanpa disadari ketika mikir orang tiba-tiba orangnya datang. Kita batin orang tiba-tiba orangnya WA gitu ya. Anggapnya kebetulan. Dan itu bukan kebetulan, tapi efek dari gelombang di otak kita sebetulnya. Welcome to Kipots. Hari ini kita akan ngobrolin tentang kekuatan pikiran dan bersama dengan Mas Firman di sini. Hai Mas. Ya, Terima kasih sudah main ke sini. Kita mau ngomongin tentang kekuatan pikiran. Tapi sebelum kita ngobrolin, mungkin Mas boleh kasih tahu dulu ya kenapa Mas mempelajari ini dan memang apa yang Mas kerjakan sampai bisa mungkin quote unquote ngajarin orang tentang kekuatan pikiran ini ya. Sebetulnya kenapa saya milih tentang kekuatan pikiran, karena saya merasa bahwa kita itu diciptakan Tuhan itu bagian atas adalah kepala ya Mbak ya. Ya. Nah artinya otak itu adalah bagian penting dari manusia, dan di otak ada pikiran. Dan di kitab suci gitu ya, di agama menyuruh orang untuk berpikir sebetulnya. Nah itu yang buat saya tertarik, kenapa kok suruhnya berpikir. Kan kalau berpikir itu artinya menggunakan pikiran. Yes. Nah artinya ketika kita menggunakan pikiran berarti Tuhan sudah ngasih sebuah rahasia di situ, kenapa harus pikiran yang dipakai dulu. Nah disitulah kemudian saya mencoba menguliknya, nyoba ke diri saya, dan ternyata luar biasa gitu ya. Apapun yang kita inginkan, yang kita mau, selama kita benar memegang pikirannya, Tuhan pasti mengiyakan. Luar biasa. Berarti kalau benar-benar ini apa Mas artinya? Apakah sesuai yang kita mau aja atau apa yang perlu diselaraskan mungkin? Jadi gini, kan sama dengan kita pakai handphone ya Mbak ya. Handphone itu kan sebuah benda yang kita butuh tahu cara makainya. Ya. Kalau kita nggak tahu cara makainya, kan nggak bisa ngirim. Iya, benar. Sama dengan kita pikiran. Kita tahu dulu apa itu pikiran, bagaimana cara makainya, bagaimana aturannya, baru kita bisa minta apa yang kita mau sebetulnya. Oke. Makanya saya selalu mengatakan bahwa kuncinya itu adalah di tahu caranya, Iya. bukan yakinnya. Oke. Selama ini banyak orang itu terjebak di harus yakin gitu. Iya. Sementara kalau kita memakai handphone, kalau kita hanya yakin, apakah bisa makainya? Sebaliknya, kalau kita tahu caranya, nggak perlu yakin, kan tetap bisa. Iya, benar. Oke. Berarti selama ini Mas, ini aku setuju juga sih karena banyak narasi-narasi yang penggunaan pikiran gitu ya. Pasti kan kayak udah yang penting yakin gitu terhadap sesuatu narasi. Jadi nanti itu yang akan terjadi di kehidupan. Nah, tapi berarti apa yang harus kita lakukan atau apa yang Mas lihat cara yang salah sebenarnya di orang-orang ini? Oke, saya basicnya adalah orang IT, saya dosen informatika. Oh, oke. Jadi saya mencoba menghubungkan bahwa software itu sama dengan pikiran kita. Jadi kalau hardware-nya, pikiran adalah software-nya. Yeah. Ketika cara kerja programming di komputer, saat kita membuat satu script di atasnya, kita buat lagi scriptnya, kita buat lagi, itu kan butuh selaras, butuh mendukung antar script. Iya. Ketika sintaks satu menolak sintaks yang lain, itu tidak akan jalan programnya. Nah, itu yang sama dengan di pikiran kita. Di satu sisi pengen A, tapi di sisi lain nggak suka sama barang itu. Itu tidak akan jalan. Oke. Contoh real banyak adalah, banyak orang ketika ditanya, apakah mau kaya? Pasti mau. Tapi dalam pikirannya banyak program yang nolak dia untuk kaya. Saya buat namanya kuis bakat kaya untuk ngecek apakah orang ini suka uang atau enggak gitu ya. Bakat kaya, oke. Karena kan kalau dosen harus harus bener nih artinya. Iya. Apakah dia emang suka kaya atau enggak. Ternyata banyak orang memang di kepalanya enggak suka sama uang. Oh, ada yang kayak gitu Mas? Banyak banget. Oke, berarti apa kira-kira yang program di kepala itu yang mengartikan bahwa itu nggak suka sama uang? Paling gampang, banyak orang punya mindset adalah uang itu sumber malapetaka misalnya. Ya kan? Ya. Atau nanti kalau kamu punya banyak uang, kamu susah masuk surga misalnya. Ya. Nilai-nilai yang mungkin dikasih sama agama mungkin ya Mas ya. Dan sekitar Iya, sekitar juga lumayan banyak yang sih. masuk itu, sehingga antar skrip itu tidak mendukung di situ.
Sehingga ketika tidak mendukung skripnya ya nanti kalau munculnya akan syntax error kan kalau di komputer sama dengan manusia. Oke. Jadi kalau misalnya ya tadi kita ambil contoh kasus yang mau kaya gitu ya, program yang seharusnya di dalam pikirannya apa? Artinya ketika dia mau kaya maka semuanya harus suka sama kaya itu. Kayak tadi misalnya ketika dia masih mikir uang sumber malapetaka, uang itu susah masuk surga, berarti kan tidak sinkron. Oh, oke. Nah, harusnya kan berpikirnya uang itu membuat saya mudah masuk surga, uang itu bisa buat saya bantu orang, uang itu bisa buat saya bahagia. Sehingga dia ternyata suka sama uang. Dan cara menggantikan program itu apakah dengan mengganti mindset aja cukup apa enggak, Mas? Kita kenali dulu, kita salahnya di mana mikir uangnya, ya, terus kita ganti aja. Oh, oke. Berarti memang karena kan kita bahasnya kekuatan pikiran ya. Kalau kemarin sih aku coba baca-baca juga kan orang bilang apa yang kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Berarti itu terjadi dan diamini sama buku yang Mas bikin atau experience-nya Mas juga. Tapi tadi asal semuanya sinkron ya, Sinkron. maka terjadi. Oke. Kalau bahas pikiran kan pasti ada yang namanya pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Nah, program ini ada di mana letaknya, Mas? Kalau menurut saya gitu ya, dua hal itu yang beda hanya namanya aja sebetulnya, Mbak. Oh, oke. Kan tetap aja pikiran. Benar. Iya, makanya saya lebih nyaman sudahlah samakan aja gitu ya. Oh, jadi nggak ada tuh term bawah sadar. Sama aja. Kalau kita samakan dengan space hard disk, itu kan hanya partisi aja sebetulnya. Iya. Kan barangnya sama itu juga. Iya. Artinya apa? Kesimpannya di situ juga. Mending disamakan aja, nggak usah dibedakan sadar bawah sadar gitu ya. Sebut aja pikiran gitu udah lebih tidak membingungkan gitu kan daripada sadar bawah sadar. Ada lagi tuh ultra sadar dan sebagainya. Benar-benar. Jadi buat bingung. Oke, berarti Mas kalau misalnya kita mau mengubah hidup kita, kita udah sadar bahwa pikiran itu kan yang paling utama gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan duluan untuk mempengaruhi pikiran kita ini dulu deh supaya sinkron dengan apa yang kita mau pastinya. Kita harus tahu dulu kita maunya apa hidup. Saya pernah punya pengalaman ketika dulu saya habis kerja, kemudian saya pertama kali kerja itu saya masang antena, saya jatuh, dan saya sempat waktu itu saya mikirnya saya marah sama Tuhan gitu ya. Tuhan, aku tuh salah apa? Sudah rajin ibadah, sudah rajin macam-macam kok dibuat jatuh. Tapi saya ingat bahwa saya suka sama sebuah term bahwa hidup itu adalah tantangan. Nah, dari situ saya mulai mikir, oh berarti kan yang minta jatuh itu saya, bukan Tuhannya. Oh berarti saya salah nih punya konsep hidup itu tantangan. Ya saya ganti dong yang lain, yang lebih enak. Hidup itu enak, menyenangkan, boleh kan daripada tantangan, daripada perjuangan. Nah, ketika konsep itu ada di kepala kita, ya itu yang akan terjadi di hidup kita sebetulnya. Oke, berarti kalau misalnya bisa ditarik kesimpulan, kalau misalnya aku mau hidup yang mudah, boleh? Bisa? Boleh. Ya, oke. Yang harus aku pikirkan berarti kayaknya hidup ini apa keberuntungan bisa berarti. Boleh panjang. Hidup itu mudah, beruntung gitu. Oh. Apa bedanya Mas kalau bikin mindset kayak gitu sama kayak afirmasi? Kan biasanya kayak pagi-pagi aku akan mujur, aku akan ini gitu. Ketika sebetulnya ya afirmasi itu nggak salah karena secara arti kan affirmation itu penegasan. Yes. Bukan pengulangan kan? Iya, jadi bahasa Inggrisnya itu penegasan, bukan pengulangan. Yang banyak orang salah diulang-ulang kalimatnya. Padahal ketika dia ngulang sebuah kalimat, dia tidak mengubah apapun. Yang perlu adalah mengubah. Jadi ketika mengatakan hidup itu mudah, hidup itu gampang, tapi di dalam dirinya masih bilang nggak mungkin. Hidup itu ya harus berjuang. Percuma diulang-ulang nggak tadi. Sehingga kalau ikut teorinya programming ya diubah yang salah tadi disamakan dengan yang kita masukkan yang baru. Baru di running. Ya sudah itu akan jalan. Apakah semudah itu Mas? Sekarang saya tanya, yang membuat laptop siapa? Ada orang manusia kan manusia. Yang buat manusia siapa? Tuhan. Berarti yang lebih hebat siapa? Tuhan. Harusnya ciptaannya Tuhan lebih hebat daripada ciptaannya manusia. Kalau pakai komputer gampang, harusnya pakai manusia lebih. Oke. Tapi kan kalau ngomongin program gitu ya Mas, misalnya kita udah ditegesin, udah juga punya mindset yang benar. Tapi kan kadang kita menghadapi fakta lapangan lah kita sebutnya ya, fakta bahwa
kita udah bilang hidup tenang, tapi ada aja lagi masalah datang gitu. Itu berarti salah di mana? Salah programnya, karena ada program Masih tetap program programnya? lama yang tersimpan di kepala. Oh, Sekarang kita hidup usia 0 sampai usia 30 misalnya. iya. Berarti kan ada banyak data yang masuk di situ. Mm-mm. Waktu dulu kita tidak aware, tidak filter itu. Masuk semuanya ke dalam hard disknya kita, masuk semuanya di kepala kita. Mm-mm. Yang isinya, maaf, sampah, isinya macam-macam masuk semua kan? Iya, iya. Nah, itu sudah menjadi program database di kepala kita. Nah, itu yang perlu kita kenali satu-satu di mana salahnya. Mm-mm. Makanya, maaf, ketika dia besar di lingkungan yang positif, akan lebih mudah tetap positif. Tapi sebaliknya, dia besar di lingkungan yang negatif, Negatif. potensi susahnya akan lebih besar. Oh, oke oke. Berarti apa Mas? Kalau program pikiran atau mindset yang mungkin sering secara nggak sadar mungkin sering menghambat justru menghambat kehidupan orang-orang sekarang. Tadi, kita ini dari kecil, dari sekolah gitu ya, sering dapat pepatah, baraketakit ke hulu, Menang-menang kemudian artinya iya ketepian. seketekit dulu. Baru senang-senang Nah. kemudian. Oke. Itu kan program yang dimasukkan. Mm-mm. Kenapa nggak harus senang sekarang, senang seterusnya kan? Nah, hal seperti itu kan akhirnya menghambat sebetulnya. Pengennya ketika dewasa pengen senang terus, tapi di kepalanya muncul ada database itu. Itu nggak sinkron namanya. Tapi kalau misalnya Mas, ternyata ya again kita ke fakta ya, terus habis itu mungkin orang yang mungkin dikasih terus diinfiltrasi bahwa pikiran senang-senang terus. Nanti pas akhirnya kan hidup nggak selalu di atas tentu ya. Mungkin kadang jatuh gitu. Jadinya nggak bisa menghargai sebuah perjuangan mungkin, atau nggak bisa menghargai atau nggak bisa bahkan menyelamatkan dirinya pas dia jatuh mungkin karena nggak ada mindset atau program itu. Kalau gitu gimana Mas? Karena tadi Mbak tadi kan bilang hidup tidak selalu, Di atas. itu- Jadi bisa nih hidup kita di atas terus. tidak apa-apa kan terus. Mau. Ya sudah, Tapi bisa. bisa. Kalau kita programin bisa berarti ya. Faktanya ada kan? Di atas terus. Faktanya ada kan banyak orang-orang yang dia hidupnya nggak terus. Iya publicly sih ada ya. Ada kan? Iya, artinya faktanya ada kan? Tapi nggak tahu di belakangnya Berarti dia kan bisa, sedang kan? ngerjain apa. Ya supposedly ya. Artinya itu tadi contoh program yang menghambat sebetulnya. Ketika kita punya mindset kan hidup nggak harus selalu Blok di atas. gitu ya. Iya iya iya. Dan juga ketika mengatakan hidup nggak selalu di atas, kadang di bawah. Heeh. Apakah di bawah tidak enak? Belum tentu juga sih. Nah, Oh. yang membuat salah adalah mindsetnya. Ketika atas bawah, bawah itu nggak enak. Iya iya iya. Kontras biasanya Betul. soalnya. Iya 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 iya. iya. Padahal kita boleh mikirnya atas bawah sama-sama enak kan? Nah itu kan kembali lagi cara kita berpikirnya saja. Apakah mau mikirnya yang kontras tadi ataukah mikirnya yang semuanya enak aja. Oh oke oke oke. Berarti gimana caranya kita bisa menguasai pikiran kita ini? Makanya tadi kita harus tahu bahwa pikiran kita itu punya kita. Heeh. Sama kayak handphone ini punya saya. Yes. Artinya kalau punya saya, haknya ada di saya. Ya. Ketika ada orang ngomong apa yang tidak enak kayak tadi tuh, saya kan langsung counter tadi. Mm-mm. Kenapa? Saya tahu itu punya saya, pikiran saya. Kalau kita sudah tahu itu punya saya, punya kita, Tuhan sudah ngasih hak kita untuk mengelolanya, ya udah, tentu kita akan pola jadi baik. Tapi kalau kita itu merasa bukan punya kita, kita akan sibuk nyerahkan ke orang. Tolong dong bantu program kepalaku, Iya iya. iya. tolong dong bantu aku masukkan sugesti yang ini. Itu kan menyerahkan Bener sih. miliknya kepada orang lain. Kalau misalnya orang-orang yang mungkin lost, Mas. Jadi mungkin dia butuh buku supaya dia dapat ya pemahaman baru gitu ya, atau mungkin nanya ke mentor, nanya orang. Nah, apa yang bisa Mas rekomendasikan? Tidak apa-apa. Untuk program. Tapi kita sudah harus tahu bahwa kita punya hak untuk memilih informasi. Oke. Bukan semuanya diterima, bukan semua dimasukkan. Oke. Karena itu punya kita, sehingga perlu kita pilih mana yang mau kita masukkan di situ. Sehingga tersusunnya itu semuanya enak gitu kan. Oke oke. Mas boleh deketin mic-nya dulu? Baru kita next. Oke. Berarti kalau misalnya kita ngomongin pikiran lagi ya Mas. Maksudnya kayak apa metode-metode yang mungkin sudah Mas aplikasikan atau mungkin sudah dibagikan, karena kan ternyata punya workshop juga ya tadi udah ngajarin orang juga yang ternyata works
di Mas? Atau boleh nggak dikasih contoh supaya kita makin yakin gitu kan? Eh, saya tadi baru dapat WA gitu ya dari seorang ibu. Dia ini kebetulan baru belajar kemarin. Dia ada WA-nya tadi saya baru dapat. Dia itu seorang PNS dokter gigi. Yes. Dia mau pindah dari kota itu ke kota lain, tapi sudah 6 bulan ini tidak di ACC sama Pak Bupati. Oke. Ya. Dia Surat bela- pemindahan gitu ya, surat Ya, mutasi Surat mutasi nih. benar. Dia tuh nggak di ACC sama Pak Bupatinya gitu kan. Kemudian dia kemarin cerita, ya udah kita belajar, kita buat rumus mengubah pikirannya, kita buat juga mempengaruhi Pak Bupatinya gitu kan. Oke. Dan tadi dari WA saya, Mas sudah keluar SK saya. Bahkan dia tadi bilang, padahal Sabtu kemarin Pak Bupati bilang bahwa ini nggak mungkin bisa kalau nggak bayar. Oke. Ternyata tanpa bayar bisa keluar SK mutasinya. Hari ini ya. Hari ini keluar, saya dapat Hari WA-nya. ini. Cepet banget ya. Itu juga Satu. buat saya ini ya, luar biasa ya gitu pikiran kita. Dari pikiran. Apa yang diajarkan Mas? Maksudnya kalau tadi kan ada rumus ya, ini menarik juga menurut aku. Rumusnya itu apa, boleh dikasih tahu nggak mungkin? Jadi ya kita sebut rumusnya, ada rumus AMC ya, Alpha Mean Control ya. Rumusnya tadi membuat pengennya apa dulu, apakah betul dia memang mau pindah ataukah enggak. Nah kemudian ternyata dia emang pengen pindah, tapi ternyata setelah saya ajak ngobrol lagi, banyak program yang dia ternyata belum mau untuk pindah. Ragu berarti ya, Betul, keraguan. ada Oke. program yang bilang nanti kalau aku pindah dapat fee jasanya lebih kecil gitu Oh, kan. Nah, iya, ada banyak hal- ketakutan-ketakutan. Betul. Nah, berarti kan sebetulnya bahwa yang membuat tertunda bukan si Bapak Bupatinya, tapi program di Ibu ini. Pikirannya. Ketika ketemu salahnya, diubah, disinkonkan, lalu kemudian tadi saya bilang kita pakai rumus alfa telepatinya mempengaruhi si pejabatnya, ternyata hari ini keluar Bisa. SK mutasi. Apa alfa telepati Mas? Alfa telepati itu sebetulnya dari kata telepati, yaitu Iya. konsepnya sama dengan di telekomunikasi sebetulnya. Jadi Oke. kalau mungkin kita sering nih tanpa disadari ketika mikir orang tiba-tiba orangnya datang. Iya. Kita batin orang tiba-tiba orangnya WA gitu ya. Anggapnya kebetulan. Dan itu bukan kebetulan, tapi efek dari gelombang di otak kita sebetulnya. Di konsepnya telekomunikasi, ketika ada gelombang kita bisa menumpangi pesannya. Berarti sama, karena kita ada gelombang otaknya, kita bisa numpangi pesannya ke targetnya. Oh, oke. Dan itu bukan kebetulan. Nah itu yang kemudian saya buat rumusnya, ternyata bisa diulang-ulang. Dan works ya. Works gitu Iya, kan iya. untuk hal apapun. Kalau ngomongin telepati kan berarti ada sebuah kemampuan untuk mentransfer informasi gitu ya Mas, dari satu orang ke satu orang lain meskipun jaraknya jauh gitu. Betul. Nah, tapi kan yang nggak bisa kita mungkin sulit untuk kita pahami adalah gimana caranya telepati itu kan sebenarnya. Sebetulnya itu bukan kemampuan khusus ya, itu kemampuan semua orang secara fitrah artinya. Oke. Karena tadi saya bilang kita kadang sering mikir, mungkin yang masih mikir suaminya, tiba-tiba suaminya telepon, mikir istrinya, tiba-tiba istrinya telepon. Nah itu kan sudah sering dialami. Iya. Artinya apa? Ada gelombang tadi yang mengirimkan pesan itu ke si target. Kan sama dengan konsepnya kita pakai handphone. Iya. Nah itu yang kemudian selama ini dianggapnya sesuatu yang mistis gitu ya, nggak bisa semua orang, harus pakai puasa dan macam-macam kan. Iya banyak. Betul. Padahal kan enggak. Itu hal fitur yang sudah Tuhan kasih kepada kita, tinggal kita pakai aja. Dan bisa ke siapa aja nggak Mas? Ke siapa aja. Kalau misalnya ke orang yang berpangkat tinggi gitu, atau misalnya ya apalah yang beda jauh dengan kita secara hierarki mungkin gitu, secara hierarki sosial. Nggak apa-apa. Bisa juga. Yang penting orangnya tahu kita. Oh, yang penting orangnya tahu kita. Oh, oke. Dan apa ya? Boleh dijelasin lagi nggak Mas? Kayak apa yang kita lakukan? Apakah kita cukup untuk memikirkan? Kalau dulu kan kata orang, udah banyak-banyak aja pikirin tentang sesuatu, nanti datang gitu. Mau makan bakso, datang gitu. Apakah ini gitu juga metodenya? Iya, tapi kan tadi bukan hanya sekedar memikirkan. Artinya apa? Kita kenali mana yang kita benar mau sama itu atau enggak gitu. Nah itu yang kita kenali di situ. Makanya kenapa saya lebih prefer ketika dia ketemu, kemudian saya tahu di mana salahnya dan dia
mengerjakan itu, ya itu biasanya bekerja gitu ya. Ketika udah selaras di situ. Untuk apapun misalnya tadi mutasinya ataupun untuk naik jabatan atau untuk maaf suaminya pergi gitu ya dan sebagainya lah gitu. Itu bisa dipakai semua. Selama ini sih bisa. Oke. Ada contoh lain nggak Mas? Kalau tadi kan satu mungkin orang bisa bilang ya mungkin kebetulan bupatinya udah tenang udah gitu tenang, ya. Udah kayaknya ya udah kita kasih aja lah gitu. Kalau misalnya yang lain ada nggak Mas yang mungkin lebih kompleks mendapatkan rezeki misalnya? Saya tadi juga, kemarin saya dapat WA juga dari seorang peserta itu, dia itu bilang bahwa toko Shopee-nya rame setelah dia terapkan gitu ya. Oke. Jadi istrinya itu saya baca WA. Boleh. Jadi Sampai ke rezeki juga Nah, bisa ini. ya? Mas Ruman terima kasih ya, semenjak belajar AMC ini toko Shopee istri saya rame banget, sampai pulang kerja pasti selalu langsung kulaan, packing dan kirim. Kemarin pas butuh modal langsung dipinjemin tanpa bunga Mas. Itu apa Mas yang diberikan atau yang diajarkan? Tadi saya Tetap. membersihkan dulu isi kepalanya untuk suka sama uang. Karena apa? Pas belajar dia tuh banyak ketakutan sama uang tadi. Bilang uang tadi buat susah beribadah lah, uang tuh buat susah untuk masuk surga dan sebagainya. Sehingga itu menghambat ke bisnisnya. Berarti kalau misalnya boleh dikasih tahu yang dilakukan dari awal adalah maksudnya bentuknya berarti diskusi dan ngasih tahu. Iya, jadi kalau apa yang- kalau yang saya buat tuh ya, jadi saya buatnya ada rumus keinginan. Jadi itu adalah tentukan dulu pengenmu apa. Kemudian yang kedua dicek dulu apa kamu suka atau enggak sama itu. Ini yang banyak orang nggak suka sebetulnya. Karena dia merasa aku pengen pindah ke sini, tapi dia masih mikir nanti kalau aku pindah gimana? Nanti anakku sekolahnya gimana? Berarti kan nggak suka. Pengen tokonya rame, nanti kalau rame aku capek. Ini ada nih waktu itu saya ingat banget, dia pengen warungnya rame, tapi dia bilang, iya Mas, aku selama ini mikirnya kalau warungku rame nanti aku capek. Nanti aku kewalahan. Rame-rame kan jadi. Oh, benar juga sih itu. Nah itu kan membuktikan bahwa yang membuat tidak rame bukan karena apapun, tapi karena yang punya memang tidak suka untuk rame. Kalau keinginannya kurang positif bisa juga Mas. Misalnya uang gitu ya, tapi uangnya banyak, jadinya cara-caranya mungkin jadi yang melanggar norma gitu. Ada nggak Mas? Apa bisa juga pikiran mempengaruhi hal yang kayak gitu? Dipengaruhi Untuk melakukan itu. Jadi misalnya dia suka uang terus gitu kan. Tapi caranya kan kita nggak tahu. Apakah maksudnya pemikiran ini justru membiarkan kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai norma gitu? Saya sering samakan dengan apa ya, sebuah pisau gitu kan ya. Kan pisau itu yang salah bukan pisaunya, Orang yang salah yang pakai kan ya. Artinya itu untuk apapun ya bisa. Ya. Dan saya juga pernah ada yang seperti itu juga. Artinya dia terapkan ternyata juga bekerja gitu ya. Jadi selama rumusnya benar ya itu bisa terjadi. diaplikasikan benar-benar. Kalau dalam bisnis biasanya dipakai buat apa sih Mas? Tadi untuk narik customer gitu ya, untuk negosiasi ketika mau ketemu klien. Itu biasanya saya suruhnya coba sebelumnya di alpha telepati dulu kliennya gitu ya, biar besok ketika ketemu langsung deal gitu kan. Terus biar apa lebih ramai tokonya seperti itu. Diapain untuk kalau negosiasi apalagi ya Mas ya, karena kan kayaknya susah gitu ya. Betul, sebelum itu biasanya tadi saya suruh pikirkan orangnya, kemudian kirimkan pesannya maunya apa gitu ya, sehingga ketika ketemu itu orangnya jadi berubah sama kita. Mengirimkan pesan lewat pikiran aja. Gelombang tadi kan? Kan ada gelombang. Dengan cara berpikir aja berarti cukup ya. Pikirnya kan ada ada pesan yang dikirimkan tuh apa seperti itu. Oke, kalau kayak gitu misalnya besok aku mau nego gitu ya Mas ke orang, apa yang aku pikirkan Mas, kayak aduh semoga keterima gitu bahasanya atau Iya, ada satu yang tadi yang betulnya kita perlu ganti, mengubah kata semoga tadi. Oh oke. Jadi apa tuh? Langsung aja besok pasti keterima. Besok keterima gitu ya di dalam pikiran. Iya. Ada waktunya nggak Mas, atau kayak di dalam 1 menit pikirkan segini kata-kata ini, atau mungkin setiap hari atau Sekarang kalau handphone laptop, kalau ngirim WA ada waktunya. enggak? Ya sudah, masa kalau sama handphone sama laptop ya. Sama. Iya. Berarti ya udah kita Iya kan? pikirkan saja. Iya. Sekali aja cukup. Kalau di WhatsApp sih ya cukup. sudah, masa kalau sama Sekali aja handphone. ya. Oh
segitu kuatnya ya Mas ya? Tadi saya bilang kan, sama dengan mengubah file di laptop atau di handphone, kita butuh berapa kali ngerubahnya? Sekali doang kan? Iya. Karena yang penting bukan mengulang-ulang kalimatnya, Oh iya. tapi mengenali yang salah tadi kemudian disinkronkan. Makanya saya agak gemes aja ketika kadang tuh tanya tuh, Mas butuh berapa kali? Sekali aja saya bilang. Kenapa harus berkali-kali? Karena kayaknya takut sih Mas. Kalau orang yang sekali kayaknya takut lupa gitu. Bukan takut sih, karena mungkin dia tidak sadar kalau handphone itu yang buat manusia, itu aja. Kalau kita tahu yang buat handphone itu manusia, harusnya kita lebih pede dong bahwa kita lebih hebat daripada handphone. Oh, oke berarti apa nilai kepercayaan diri dan nilai berserahnya harus tinggi. Berserah juga nggak Mas? Kalau berserah kepada Tuhan gitu misalnya. Nilai mengenali bahwa kita tuh makhluknya Tuhan yang diciptakan dengan banyak fiturnya. Oke. Makanya selalu dibilang handphone yang buat manusia, yang buat kita Tuhan. Tentunya ciptaan Tuhan lebih hebat daripada yang ciptaannya manusia. Tapi kalau misalnya Mas, kan tadi kita ngomongin afirmasi juga nih. Terus pas kita ngomongin sekarang cukup sekali gitu kan. Ini yang sekali aja bisa works itu. Tapi yang afirmasi yang maksudnya kita udah pikirkan, kita ulang lagi setiap pagi di depan cermin gitu kan. Tapi nggak works. Itu salahnya diulang-ulang soalnya. di pengulangan itu. Iya. Apa yang salah di pengulangan itu? Tadi ketika dia tiap pagi mengatakan saya mujur, saya kaya, saya banyak uang, tapi di kepalanya ada yang nolak. Oh, membersihkan. Misalnya munculnya, tadi ya. ngapain sih kamu kaya-kaya? Nanti kalau kaya, kamu lupa sama orang tua lo. Dan itu saling berpengaruh antar pasangan sebetulnya. Iya juga. Ada waktu itu seorang perempuan, dia ikut kelas, dia bilang, suamiku itu kok bisnisnya jatuh ya, dulu padahal enggak. Terus saya tanya, Ibu maaf, apakah Ibu pernah mikir kalau suamiku nanti itu lebih kaya, dia selingkuh, dia pergi. Nah iya Mas, aku mikir gitu. Oke. Berarti bisa disimpulkan ketakutan dan keraguan kita itu sebenarnya yang menjadi hambatan itu sendiri ya. Berarti Mas setuju nggak kalau ya kita sebenarnya nggak perlu banget sih untuk mengafirmasi diri setiap pagi gitu? Iya, enggak perlu emang Mbak. Nggak perlu ya. Kalau sudah terprogram nggak perlu ngulang kan? Iya, nggak perlu sebetulnya. Tapi kenapa susah ya Mas memprogramnya ya? Bukan susah sih, karena salah informasi dan salah pemahaman itu aja. Oh iya salah pemahaman mungkin ya. Kalau orang banyak bilang nih Mas, jadi kalau misalnya kita ngomongin ini, kita udah beberapa kali ya ngomongin ini. Jadi banyak yang komen biasanya ini kayaknya hostnya alias saya, kayaknya mental block deh gitu. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang lumayan kritis mungkin ya yang aku tanyain. Nah tapi apa yang Mas lakukan biasanya kalau ada orang yang datang terus lumayan kayak enggak deh gitu, nolak. Itu banyak sih ya Mbak ya, itu ya. Dan buat saya ketika dia datang mau belajar, dia sudah mau terbuka sebetulnya. Tinggal kita mencoba menjelaskannya dari sisi yang mana. Oke. Itu biasanya ya tadi karena saya sering ketemu orang, saya juga dosen juga, kadang ada banyak orang dari berbagai background ya Mbak ya. Ada yang dia teman-teman psikolog, teman-teman agama juga gitu ya. Ketika saya coba, apalagi kalau yang private ya, saya coba diskusi, temukan benang merahnya, baru dia oh iya ya. Nah titik itu yang buat dia akhirnya menerima dan oh iya ya gitu. Iya. Jadi mungkin memang butuh further discussion juga ya Mas ya. Oke. Ketemu oh iya ya gitu. I see. Kalau misalnya Mas kita ngelihat real life juga lah ya. Maksudnya kita ngelihat ada banyak sekali orang yang bekerja keras misalnya. Tapi sayangnya kan nggak sesuai. Maksudnya kalau kita lihat sekarang juga kan aduh ekonomi susah, terus kok susah banget sih orang untuk naik gitu. Nah itu berarti ada kesalahan program juga kah di hidupnya atau mungkin dia aja yang kurang kerja kerasnya? Faktanya kan semua orang kerja keras katanya, tapi kan yang kaya cuma sedikit. Iya lagi, 1%. 1% kan? Benar. Berarti kan bukan kerja keras yang buat kaya. Apa yang buat kaya Mas? Tadi mikirnya suka uang atau enggak? Iya. Iya. Dan banyak dari kecil nih diajarkan untuk membenci sama uangnya, benci sama kekayaan.
Oke, 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 oke. Kalau berarti aku juga pernah dengar sih Mas, kalau dulu pas kecil kita dibilang kayak cari duit susah kan, itu yang akhirnya kita bawa sampai Betul. gede juga. Cara menghilangkannya tadi berarti mereprogram Ada program. dan ya itu sih berarti apa kayak mendikte diri kita bahwa uang itu Eh, bisa nolong kita mungkin gitu itu kah? ya. Dan Oh, mulai mengganti circle-nya. oke, 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 oke. Ganti circle yang teman-teman yang kaya Mm. supaya kita dapat baru pemahaman, oh ternyata bisa Kalau loh. kayak Heeh. Tapi kalau teman-temannya maaf sama, itu ya yang stuck juga sih. stuck juga Bener, itu bener, akhirnya. bener, bener. Apakah cukup Mas kalau misalnya kita jadi maksudnya kekuatan berpikir ini apakah cukup ini aja untuk misalnya menarik rezeki gitu ya? Atau ini sebenarnya awal untuk kita nanti bener pikirannya, kerjanya jadi benar, rezekinya jadi ada gitu. Mas tapi pilih yang mana Bisa nih? seperti itu. Jadi ketika kita sudah benar pikirannya, sudah suka sama uang, maka akan datang banyak peluang itu. Oh, oke, oke, oke. Nah, itu kemudian yang bisa kita kerjakan. Jadi sebetulnya datangnya peluang itu impact dari kita berpikirnya benar tadi. Yes. Nah, kan orang kadang salahnya nyari peluangnya dulu, Iya, 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 benar. belum benerin isi kepalanya. Iya. Jadinya apa? Dia sibuk berganti-ganti bisnis, berganti-ganti profesi. Temennya ngelihat jualan gado-gado, oh enak nih jual gado-gado. Temennya lihat jual bakso, ganti jual bakso. Temennya jualan baju, ikut jual baju. Akhirnya apa? Sibuk di situnya. Tidak sibuk melihat apakah saya memang mau kaya, apakah memang saya mau hidupnya enak, apakah saya suka sama uang atau enggak. Tidak belajar dulu di dirinya, apakah ada yang nolak atau tidak dengan kekayaan tadi. Oke, oke, oke. Kalau misalnya ada contoh isu lah ya Mas, isu misalnya sebutlah freelancer. Freelancer kan pasti orang sih banyak bilang ada low season, ada high season. Menurut Mas mungkin nggak kalau seorang freelancer dia high season all the time? Eh, Bisa nggak sih menarik rezeki itu? bisa sih, karena saya pernah ada peserta itu dia freelancer ya, artinya Iya. dia itu MC ya itu dia bisa tetap dapat tuh Setiap setiap yang dia mau. saatnya. Oh ya? Bahkan ada juga misalnya dokter nih ya, ini ada dokter nih, dia bilang bahwa Mas, aku tuh sekarang bisa loh nentukan kapan aku mau banyak pasien atau enggak. Wow. Jadi kalau dia pas lagi pengen males sudah sepi aja gitu, Iya, iya, pengen lagi banyak aja gitu. Dan itu diatur di Iya, diatur di pikirannya, programnya, betul. di programnya. Wah, apa yang dipikirkan sampai bisa gitu ya Mas? Iya Saya tadi. penasaran sih. Kalau yang all the time itu tuh, karena kan kita kayaknya kalau dihadapkan fakta tuh, iya lagi kita sih mikirnya banyak duit terus ya, tapi kok ternyata opportunity-nya kecil gitu Mas. Tadi makanya jangan sibuk ngelihat fakta-fakta yang belum tentu fakta itu kan. Itu kan belum tentu fakta kan ya. Itu kan Bener sih, bener hanya sih. berita yang dimunculkan kan. Iya, Iya. iya, 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 Nah, iya, itu iya, kita iya. perlu cerdas di situ memilih mana yang memang bagus buat kita terima gitu kan untuk diri kita. Apa exercise-nya Mas? Biar kita bisa mereprogram. Ada nggak Mas kayak cara atau exercise kecil untuk kita ngereprogram pikiran kita lah dengan cara sederhana dulu mungkin? Sebetulnya kita berganti kebiasaan aja. Misalnya Kebiasaan. yang biasanya suka pakai jam di tangan kanan, coba ganti tangan kiri. Pasti awalnya berat. Nah, itu kita memprogram merubah. Ketika itu bisa ya, semuanya akan jauh lebih mudah sebetulnya. Itu hal-hal gampang untuk merubah pikiran. Sehingga kita akan bisa nyaman di berbagai kondisi. Iya. Sehingga kita tahu bahwa pikiran kita tuh punya kita boleh merubah-rubahnya untuk yang ya kita mau apapun. Seperti itu. Oke, oke, itu bisa jadi tips awal lah ya, tips yang sederhana. Ini aku ngeliat ada 2 buku di dekat Mas ini yang menurut aku yang paling, kalau tadi Alpa-Telepati ini kita udah bahas ya. Ini 10 keajaiban pikiran. Tanpa mungkin spoiler terlalu banyak, kira-kira apa dari pikiran yang paling ajaib menurut Mas? Selain dia bisa membuat kenyataan ya. Iya, artinya kalau dari ini saya bahwa ya kita bisa apapun memang semuanya dari pikiran awalnya. Faktanya seperti itu bahwa kita mau lebih sehat, kita mau lebih dapat kesempatan, kita mau lebih bekerja, dapat tempat yang bagus ya. Memang semuanya dari kita mikirnya mau atau enggak dulu. Selama ini orang kadang agak takut ketika nyebut kata pikiran. Iya. Dianggapnya enggak sesuai agama dan sebagainya. Padahal ya kan, padahal di Al-Qur'an gitu ya. Banyak ayat nyuruh orang untuk
berpikir, Iya. orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal. Nah, artinya apa? Itu kan sudah sesuai yang Tuhan inginkan. Iya. Hanya banyak orang tidak berani membahas itu dengan konsep yang memang sesuai dan bisa diaplikasikan. Padahal Tuhan sudah nyuruhnya berpikir untuk hal apapun juga yang kita mau. Iya ya, benar. Benar. Aku setuju, apalagi yang soal against dengan agama, karena biasanya orang kan kayak, oh kalau pikiran berarti terserah kita aja dong mendikte tentang kehidupan ini tanpa mengikut campurkan Tuhan gitu Mas dalam kehidupan. Tapi Iya. berarti sebenarnya faktanya nggak kayak gitu ya. Kita apa menselaraskan atau apa? Sama dengan tangan. Tuhan menciptakan tangan untuk dipakai. Iya dipakai. Kaki diciptakan Tuhan untuk kita pakai untuk melangkah. Mata dipakai untuk melihat. Pikiran dipakai untuk Berpikir. berpikir. Kalau kita tidak berpikir, Iya. tidak mau berpikir, berarti kita sedang mengabaikan yang Tuhan Perintah perintahkan. Tuhan. Iya. Kita make yang Tuhan kasih. Kita make bendanya, kita make toolsnya, kita pakai. Di mana salahnya make? Nah, itu yang saya pahami, bahwa kita make, kita menggunakan pikiran itu. Sama dengan menggunakan tangan, menggunakan kaki, menggunakan mata, kita make itu. Iya. Setuju. Justru Tuhan malah seneng. Karena yang dikasih itu digunakan. Benar. Ini aku lumayan setuju karena bahkan mungkin banyak orang yang berpikir ya Tuhan maunya kita bekerja keras atau apa gitu. Sementara Tuhan juga mau loh untuk kita hidup excellence gitu loh. Hidupnya ya maksudnya sejahtera gitu pun salah satu keinginan Tuhan juga. Berarti Mas kalau untuk menyimpulkan gitu ya, kalau misalnya malam ini ada orang-orang yang mungkin mau narik rezeki atau mungkin mau mengundang opportunity baru, apa kira-kira yang bisa startnya yang kita lakukan malam ini deh misalnya? Malam ini? Iya. Sebelum tidur gitu ada nggak yang bisa kita lakukan? Malam ini mau tidur, minum air putih kemudian tidur. Oke. Tidur aja, besok pagi ganti teman-teman yang lebih kaya. That's it. Jadi nggak ada yang kerjakan sebelum tidur, tidur aja. Tidur Yang enak kan, tidur yang enak, Iya, yang iya, nyenyak. Besok bangun badannya fresh. Nah, ketika fresh besok silakan ganti teman-teman yang lebih kaya di situ. Aduh, itu yang susah tuh. Karena kalau misalnya dia datang dari mungkin yang gajinya UMR untuk mencari teman kaya, mungkin ya di kantor bisa sih ya. Tapi ya itu mungkin apa usaha yang dibutuhkan atau apa? Kan kita tidak harus teman itu teman dekat. Iya. Relasi lah ya. Masuk ke Network. hotel-hotel yang bagus, masuk ke tempat nongkrong yang bagus, ngelihat orang baru yang lebih kaya, kan jadi masuk ke dalam pikiran kita. Oh itu salah satu cara bisa ya. Makanya tadi tidak penting apa yang sebelum tidur. Yang penting ketika sudah bangun, badannya segar, ganti inputan yang masuk di kepalanya. Oke. Ganti inputan yang oke bisa dilakukan. Berarti Mas kalau misalnya dari obrolan kita ini ada tadi kita banyak bahas juga ya alpha telepati, ya. kekuatan pikiran itu sendiri udah kita ulang-ulang juga sama mindsetnya. Apa yang bisa diingat kira-kira? Ada apa satu poin yang harus diingat sama orang-orang yang nonton kita ini sekarang? Tuhan ngasih kita pikiran untuk dipakai. Yes. Ketika digunakan, artinya apa? Kita sedang bersyukur kepada Tuhan. Dan ingat ketika bersyukur maka Tuhan pasti menambah nikmatnya. Iya. Sebaliknya kalau tidak dipakai pikirannya, sedang mengingkari nikmat Tuhan. Makanya dipakai pikirannya. Pakai pikirannya kan ya. Oke. Thank you Mas. Ya, Semoga sama. yang dengar juga bisa benar-benar mulai berpikir dan mulai ya kalau misalnya mau mengetahui lebih banyak tentang kekuatan berpikir ini bisa kemana Mas? Bisa di YouTube saya ada Cahaya Kehidupan gitu ya. Oke, Cahaya Di Kehidupan. website juga ada. Oke, nanti kalau misalnya ada yang tertarik bisa langsung ke situ aja. Thank you Mas, semoga sukses terus. Sama-sama, Bu Chandra. Thank you juga teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya.